Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Eh, kita mulai mungkin karena ini pertemuan pertama dengan saya, mungkin sebelumnya ada pertemuan dengan tentor yang lain terkait uji kompetensi. Eh, yang akan saya bahas sih mungkin kebanyakan dengan saya adalah medikal bedah, gawat darurat, anak yang terkait dengan medis, jiwa juga adalah sebagian mungkin ya, karena eh sebenarnya pengen saya bahas sih semua, tapi karena waktu mungkin dan dibagi-bagi dengan tentor yang lain, tapi eh, eh, bisa dibahas dengan yang lain. Kita ini yang paling banyak dulu di medikal bedah. Eh jadi di medikal bedah itu yang pasti dia ada beberapa sistem ya yang harus di ini. Intinya kata kunci kalau di medikal bedah pastinya eh apa namanya? Ini suara saya kedengeran nggak sebelumnya? Mohon izin. Tes aja dulu. Suara saya kedengeran nggak? Siapa mungkin yang ini boleh? Mia atau siapa? Suara saya kedengeran jelas. Boleh di unmute. Oh, dengar. Oke, siap. Oke, kita mulai aja ya. Langsung. Nanti raise hand aja kalau misalkan ada yang nggak paham ya. Jadi jumlah atau bisa di kolom chat kalau ada pertanyaan, nanti saya baca aja. Kita materi aja sedikit sebentar, Dak, untuk mengenal apa namanya soal uji kompetensi dan area kompetensi masing-masing. Jadi memang sebelum kita uji kompetensi, mengerjakan soal uji kompetensi, kita harus tahu dulu karakteristik soalnya itu sendiri. Karena begini, setiap eh kita memasuki area contoh KMB, trik eh, mengerjakan soal KMB akan berbeda dengan trik mengerjakan soal jiwa. Berbeda juga triknya mengerjakan soal komunitas gitu. Jadi eh ada perbedaan cara dalam mengerjakan soal. Nggak bisa kita perlakukan sama tiap 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 soal dalam area kompetensi masing-masing atau bidang keilmuan masing-masing gitu. Yang akan saya bahas di sini yang KMB dulu ya, bagaimana trik untuk yang KMB dulu. Oke, kebetulan ini juga saya nyusun bukunya untuk yang KMB. Saya bagi part-partnya karena ya tadi tidak setiap bidang ilmu punya cara masing-masing dalam mengerjakannya. Oke, KMB memang paling banyak proporsi soalnya, sekitar sampai 60 soal, rata-rata 60 soalan keluar. Soalnya pun yang kalau ngikutin dari blueprintnya, tetap kita ngikutin apa ya kebutuhan dasar yang paling dasar dulu sampai ke bawah. Urutannya boleh dilihat ini: oksigenasi, cairan elektrolit, nutrisi, aman nyaman, eliminasi, aktivitas istirahat. Sampai ke nilai dan keyakinan. Ini urutan dari KDM-nya, kayak gitu. Soalnya pun yang paling banyak ya nanti banyak di respirasi, oksigenasi, cairan elektrolit, dan nutrisi kalau di KMB. Sisanya aman nyaman, eliminasi, dan lainnya. Kayak gitu ya. Sama nilai-nilai nantinya ke sananya. Nilainya nanti mudah lah kita bahas sekali pertemuan selesai. Oke, untuk tahu gampang mengerjakannya, kita harus tahu dulu struktur soal. Mungkin sebelumnya sudah dibahas dengan tentor sebelumnya terkait struktur soal, tapi saya ulanglah sekilas. Jadi dalam soal itu ada vignette. Contoh ini, sebentar saya ini kan. Nah,
Yang ini vignette. Oke, ini vignette. Kemudian ada lead in. Lead in itu adalah pertanyaannya dan ada pilihan jawabannya. Oke. Nih, kayak gitu. Nah, ketika kita membaca soal uji kompetensi, yang dibaca untuk menghemat waktu, kita kan berpacu dengan waktu juga, bukan berpacu dengan melodi ya. Sebentar, ini ada yang baru masuk ya. Nah, berpacu dengan waktu. Jadi untuk menghemat waktu, ada beberapa teknik membaca, skimming, scanning kayak gitu ya, nggak usah saya jelaskan. Intinya yang kita baca adalah cari di lead in-nya. Ini kan lead in-nya, baca dulu lead in-nya. Di lead in-nya cari apa yang ditanya atau kata kunci di lead in. Di lead in ini kan kata kuncinya yang ditanya adalah masalah keperawatan. Gitu kan? Di lead in-nya. Maka setelah itu kita masuk ke vignette-nya, cari data fokus, data penting yang mendukung masalah data paling banyak yang ke masalah keperawatan tadi. Oke, contoh kayak gini. Soalnya kayak gini, contoh gitu kan. Seorang perempuan usia 30 tahun dirawat di ruang interna. Otomatis ini soal KMB. Di sini kita harus bisa mengidentifikasi dulu ini soalnya soal KMB, soal anak, soal maternitas, soal gerontik, soal jiwa atau soal apa. Kalau di ruang interna berarti ruang penyakit dalam kan? Oke, berarti KMB ini soalnya, gitu kan? Dengan keluhan sesak. Pasti di V-nya tuh kayak ada itu. Ada pasiennya apa, jenis kelamin apa, umur berapa, di ruang mana, keluhannya apa. Kalau nggak keluhan, diagnosa. Kayak gitu. Nanti kita pretelin masing-masing tuh. Nah, di buku saya itu dipretelin. Di KMB itu ada penyakit apa saja yang sering biasa dibahas, biasa 10 besar tadi. Keluhannya apa di sini? Keluhan sesak. Kalau keluhan sesak berarti dia bukan didiagnosa. Bukan diagnosa medis yang keluar, tapi keluhan aja. Tapi kadang di sini muncul adalah didiagnosa apa. Nah, ini keluhan sesak, berarti di masalah pernapasan, dioksigenasi berarti kalau sesak. Anamnesanya, nah ini udah mulai ke pengkajian, mengatakan dia cepat lelah. Oke, satu. Oke, kemudian tidak bisa bangun dari tempat tidur. Oke, batuk berlendir. Data, ini satu. Batuk berlendir, warna putih stimula. Nafsu makan menurun. Pada pemeriksaan saya dapat suhu 37,4 normal, nadi meningkat, tekanan darah meningkat, nafasnya 25 kali per menit. 25 kali per menit naik kan? Oke. Di sini kita dapat masalah pernafasan. Cuman kan di masalah pernafasan itu ada 3 kan masalahnya. Pertama, bersihan jalan nafas. Di nafas itu kan pola nafas sama gangguan pertukaran gas. Nah, sekarang kita tinggal lihat aja data yang paling banyak di sini apa. Nah, untuk menentukan diagnosa atau masalah keperawatan, kita harus data mayor tiap masalah keperawatan kayak gitu. Kalau di sini kan banyaknya data mayornya kemana? Data mayornya banyaknya ke bersihan jalan napas. Karena apa? Di sini pasiennya sesak, 1, batuk berlendir, 2, sama pernapasannya meningkat. Suara napasnya juga ada ronki, ada bunyi napas tambahan. Maka jawabannya pastinya adalah bersihan jalan nafas. Seperti itu sih mudahnya. Ini pembahasan yang atas nih di sini. Jadi dalam vignette itu ada pastinya ada pasien, kemudian ada keluhannya, setting tempatnya di mana. Itu setting tempat itu menunjukkan biasa area keilmuannya yang mana. Kalau IGD berarti kita beralih setting cara mengerjakannya soal KGD. Kalau setting rawat inap, ruang interna berarti itu KMB. Kalau pantiwerda berarti itu soal gerontik.
Kalau desa itu berarti komunitas. Kalau kunjungan keluarga berarti itu soal keluarga. Jadi kita harus ngeh dulu ini soalnya masuk soal apa. Kalau sudah ngeh, baru kita menggunakan teknik cara yang sesuai tipe soalnya. Ini soal apa? Kalau KMB berarti pakai cara KMB. Kalau keluarga berarti pakai cara keluarga. Karena punya kata kunci masing-masing. Setiap bidang soal. Itu sih. Kalau trik dari saya. Nggak apa-apa ya. Kemudian ada keluhan atau diagnosa medis dalam vignette itu ya. Maka perhatikan. Karena setiap keluhan, kalau saya nandain kayak gini. Kalau keluhannya apa, diagnosanya apa, maka nggak jauh-jauh tindakannya itu bisa ditebak soalnya maunya kemana. Kalau diagnosa medisnya PPOK, asma kayak gitu, maka masalah keperawatan dan tindakan-tindakan medisnya pun lebih mengarah ke oksigenasi. Cuma harus kita hafal aja, mungkin bukan ya, pahami aja data mayornya yang lebih banyak kemana, hitung data mana yang lebih banyaknya kemana, kayak gitu ya. Kemudian ada hasil pengkajian nanti di sananya. Nah, di hasil pengkajian itu kita bisa manfaatkan hitung data mana yang lebih banyak di sana, data mayornya. Nah, nanti itu yang akan kita angkat. Mau pertanyaannya evaluasi yang tepat, mau pertanyaannya pengkajian yang kurang, mau pertanyaannya masalah keperawatan yang tepat, mau pertanyaannya tindakan yang tepat, itu pasti menyesuaikan pada data mana yang paling banyak masalahnya dalam pasien tadi, serta keluhannya apa tadi. Diagnosanya. Ngikutin itu seirama pastinya, nggak boleh kontradiktif dalam nyusun soal kayak gitu ya. Oke, next. Tentukan pilihan jawaban, caranya seperti yang saya sebutkan tadi ya. Cara memprioritaskannya ya Maslow dulu. Satu yang mengancam nyawa dulu pastinya. Kalau yang mengancam nyawa yang berhubungan dengan oksigenasi pastinya. Kedua, tentukan kebutuhan Maslow urutannya. Oksigenasi dulu, kedua cairan, ketiga nutrisi, aman nyaman, itulah paling yang sering keluar sih kesana psikososial kayak gitu, kecemasan jarang sih muncul, biasanya data-data tunggal hipertermi kayak gitu, data-data tunggal dan pada diagnosa-diagnosa tertentu saja. Ya, cara menjawab soal ini sudah saya bahas sih tadi, intinya jawab aja semua soal tuh, jangan ada yang ketinggalan. Kemudian pastinya karena setiap soal itu nggak ada nilai negatif, pengurangan nilai nggak ada, semuanya kalau salah ya no, nggak ada nilai. Kalau benar ya nilainya 1 kayak gitu. Tapi baca lead in dulu tadi sudah, kemudian baru baca vignette, tentukan banyak data. Sudah tadi kita jelaskan dasar pilihan jawabannya ya ya tadi sih kebutuhan Maslow yang tadi saya bilang, fisiologis dulu, oksigenasi yang tadi bilang. Sudah. Kemudian pastinya prioritaskan waktu ya. Jadi jangan berkutat pada soal yang susah. Kalau ada soal hitung-hitungan, kira-kira itu menghabiskan waktu kalian, lewat aja dulu kalau kalian nggak paham. Jangan dikutat dulu. Baru nanti di akhir kita balik lagi ke soal tersebut. Oke. Ini cara menjawab tadi sudah saya jelaskan di atas. Gitu ya. Oke. Mudah-mudahan ini saya dapat beberapa sistem ya. Eh saya tawarkanlah ke kalian, mau langsung ke soal atau materi dulu, silakan. Saya tawarkan sih, takutnya kan kadang-kadang lain ladang lain belalang gitu ya. Kalau saya enaknya menjelaskan materi dulu sedikit, kata-kata kuncinya apa, baru kita jawab soal kayak gitu. Gimana? 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 Saya minta pendapat. Materi dulu aja, Pak. Materi dulu aja. Aduh, suara si Neng kecil banget, Neng. Oke, materi dulu ya. Siap. Oke, share screen aman ya? Share screen-nya berjalan lancar, nggak ada nge-lag ya? Oke, aman, siap.
Oke, siap materi. Oke, gangguan sistem pernapasan dulu ya, karena tadi saya mengurutkan di yang terpenting dulu. Ini masalahnya di KGD muncul juga, di anak muncul juga kayak gini, di maternity juga muncul juga, di gerontik muncul juga sama pernapasan masalahnya ya klasik lah, masih itulah masalahnya gitu ya di pernapasan. Nilai supaya tahu bisa menentukan ini masalah atau enggak, yang harus kalian kuasai pertama adalah nilai normal dulu. Nilai normal dari sebentar ini saya admit dulu semua. Nilai normal karena ini pernapasan ya pernapasan. Nanti di pencernaan ya nilai normal di pencernaan. Nilai normal pengkajian sistem pernapasan. Kemudian harus tahu data mayor setiap diagnosa setiap diagnosa keperawatannya. Kalau di pernapasan ya diagnosa di pernapasan kan hanya sedikit tuh. Diagnosanya hanya apa? Bersihan jalan napas tadi saya bilang. Setelah bersihan jalan napas itu apa namanya? Sebentar saya ketik semua. Setelah bersihan jalan napas, pola nafas tidak efektif dan yang terakhir adalah gangguan pertukaran gas. Dicatat aja boleh nanti dicatat. Kalau untuk data penting di bersihan jalan nafas, kata kuncinya kayak gini deh. Kalau kita mau ngangkat bersihan jalan nafas, di vignette-nya itu datanya harus ada pertama pasti dia takipnya. Takipnya itu pernapasan di atas 24. Kedua, ada bunyi napas tambahan. Bunyi napas tambahannya apa? Ada snoring, bisa gargling, bisa ronki. Intinya ada bunyi napas tambahan yang tidak normal aja. Selanjutnya eh, dibilang ada sekret atau kemampuan mengeluarkan tidak mampu mengeluarkan dahak, tidak mampu mengeluarkan sekret atau sekretnya banyak kayak gitu. Atau apapun sesuatu yang menghambat jalan napas ya bersihan jalan napas itu aja ya. Kalau pola napas tidak efektif, mungkin sudah ada tentor lain yang sudah menjelaskan beda ketiganya tadi. Kalau pola napas tidak efektif, kata kuncinya adalah ada penggunaan otot bantu napas atau ada retraksi dinding dada. Nah, kalau pada anak-anak ada penapasan cuping hidung. Itu. Kalau gangguan pertukaran gas harus ada data analisa gas darah. Harus ada data analisa gas darah dengan catatan pH-nya tidak normal. Kan pH normal 735 745. Jadi di atas 745 atau di bawah 735 baru kita bisa ngangkat itu gangguan pertukaran gas. Saya dahului dulu ya itu sebelum ke bawah, nanti di bawah dijelaskan lagi juga. Kemudian masalah-masalah penyakit yang biasa dimunculkan di soal nggak jauh-jauh dari TB, kemudian PPOK atau COPD, efusi pleura, pleuritis, pneumonia. Nggak jauh-jauh dari itu. Atau kalau keluhannya keluhan sesak napas. Nggak jauh-jauh sih dari, nggak akan jauh dari ini. Jadi kita akan bahas, karena saya ini ngikutin blueprintnya gitu kan. Kata blueprintnya ini ya saya nurut, ikut Al-Quran dan Al-Hadisnya. Dari ayat-nya seperti itu ya seperti itu saya ngikut. Oke, respirasi rate normal 10-25 kali per menit. Bunyi napas normal kita bahas ya, yang normal-normalnya. Bunyi nafas itu normal, nggak ada bunyi nafas tambahan, nggak ada wheezing, nggak ada ronki. Nah, biasanya wheezing itu ditemukan kalau pada pasien dengan PPOK atau asma. Jadi kadang-kadang pertanyaannya kayak gini. Seorang pasien bla 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 umur sekian, jenis kelamin sekian, mengeluh sesak, nah, kayak gitu ya. Sesak muncul pada saat ada zat alergen, berarti kita asma tuh ya. Kemudian perawat melakukan pengkajian, bla 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 bla. Biasanya pertanyaannya apa temuan yang diharapkan kayak gitu. Pada saat dia di auskultasi.
Maka jawabannya apa? Bunyi nafasnya wheezing. Kayak gitu. Soalnya kayak gitu, dibolak-balik lah kayak gitu biasanya. Kalau nggak di pengkajian, jadi pertanyaannya tuh nggak jauh-jauh. Kalau nggak di pengkajian, di penentuan diagnosa atau di implementasi, di intervensi. Kadang dibalik juga ditemukan wheezing, gitu, pasiennya asma. Apa tindakan yang harus dilakukan perawat atau ditanya apa masalah keperawatannya? Masalah keperawatannya apa? Bersihan jalan napas. Atau kadang ditambah di vignette-nya pas perawat mendiagnosa bersihan jalan napas. Apa tindakan yang harus dilakukan perawat? Apa? Berikan bronkodilator kayak gitu. Atau perawat sudah memberikan bronkodilator. Diganti lagi pertanyaannya. Perawat sudah memberikan bronkodilator. Evaluasi yang diharapkan apa? Jalan nafasnya atau tidak ada bunyi nafas tambahan, tidak ada wheezing kayak gitu. Ya, makanya kenapa saya pengen materi dulu karena soalnya bisa berbagai macam bentuk di vignette bisa dibolak-balik. Tapi kalau kita paham pokok intinya akan mudah jawabnya kalau kita paham. Tapi kalau kita hafal soal, wah wassalam. Karena yang harus kita ambil itu dagingnya, intinya, ilmunya tadi. Tujuannya ini kan ini untuk menguji kompetensi, uji secara harfiah, mohon maaf. Mungkin ini hanya diuji kognitifnya aja gitu kan, biar kita aman praktek kan. Ya kedepannya mungkin nanti nggak hanya kognitif aja, maksudnya kognitif secara ABCDE aja milih kayak gini. Tapi kedepannya kan secara skill juga nanti akan diuji. Untuk sementara kan hanya ini aja. Tapi kedepannya ada wacana bahwa skillnya juga akan diuji. Oke, selanjutnya itu kan bunyi nafas. Kemudian pengkajian lainnya adalah perkusi. Perkusi paru normal, temuannya yang normal adalah sonor. Yang nggak normal itu kalau hipersonor biasanya ditemukan pada pasien yang mengalami pneumotorak. Garis bawah. Kok garis bawah? Boleh di capture, mangga silahkan. Monggo, silahkan. Kalau hipersonor, itu pada pasien pneumotorak. Kalau bunyi peka, itu biasanya pasien yang mengalami konsolidasi paru atau kolaps paru. Kalau dullness biasanya ditemukan pada pasien yang mengalami efusi pleura dan hematotorak. Itu biasanya dullness karena ada cairan kan di sana. Nah, sedangkan kalau pada pasien pleuritis biasanya terdengar bunyi friction rub. Sok inget-inget ya. Silahkan. Ada orang timur. Orang timur mah udah jam 10 mungkin sekarang setengah 10 ya. Mohon maaf ya, waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Timur agak kemalaman, nggak apa-apa lah. Kadang dengan saya ngobrol-ngobrol dikit lah. Oke. Kemudian bentuk dada ini biasanya pada pasien TB nih biasanya yang sering ditanya. Bentuk dada normal kan simetris tuh. Dengan diameter anteroposteriornya lebih kecil daripada sebentar ada yang chat, saya lihat dulu. Friction rub, friction rub seperti apa? Kayak gesekan sayang. Kresek. Nah, gitu. Itu friction rub ya. Oke. Lanjut ya, lanjut dulu. Oke. Friction rub ada gesekan. Oke, kemudian ini wajib hafal ya, nilai analisa gas darah tuh untuk menentukan, tadi kan saya bilang untuk menentukan diagnosa gangguan pertukaran gas itu harus ada data hasil analisa gas darah. Jadi kalau bentar, saya balas dulu. Harus hafal analisa gas darah karena untuk menentukan tadi
kalau ada masalah gangguan pertukaran gas. Karena gangguan pertukaran gas itu harus ada data AGD-nya. Jadi selama ada AGD tapi selama pH-nya normal, ada data AGD nih. Tapi pH-nya normal. Love it. Oke. Tapi pH-nya normal nih. Jangan kalian angkat. Ada data AGD-nya nih. Jangan kalian angkat gangguan pertukaran gas maksudnya. Ini ada data AGD-nya tapi pH-nya normal. pH normal berapa? 735, 745. Jangan angkat gangguan pertukaran gas. Walaupun PCO2, HCO3-nya meningkat. Karena dia sudah terkompensasi. Gitu ya. Not. Jadi catatan. Oke. Kadang ditanya juga ini sering muncul nih. Dia asidosis respiratorik atau alkalosis respiratorik, atau asidosis metabolik atau alkalosis metabolik. Kadang kalau lagi sialnya dapat dia terkompensasi atau enggak. Oke, simple gini aja deh. Gini. Kalau pH-nya di bawah 735, paham dulu alkalosis sama asidosis. Kalau pH-nya di bawah 735, maka dia asidosis. Ya. Kalau pH-nya di atas 745, maka dia alkalosis. Gitu ya. Sip. Sekarang menentukan respiratorik sama metabolik gimana, Pak? Ini aja. Hafal. PCO2 sama HCO3. Nah, enter waiting room. Oke. Admit all white ya. Oke. Oke. Jadi yang dihafal ini sebenarnya semuanya wajib hafal sih, tapi yang ini kalian 3 ini aja. pH ini, HCO3 ini, sama PCO2 ini. Gitu ya. Hafal 3 ini. Nah, ulang lagi. Kalau pH-nya di bawah 735, maka dia asidosis. Kalau pH-nya di atas 745, maka dia alkalosis. Nah, sekarang kita tentukan respiratorik atau metabolik. Kalau menentukan mana respiratorik, mana metabolik, kita perhatikan PCO2 dan HCO3. Kata kuncinya gini. Kalau yang berubahnya ini, ingat CO2, tapi HCO3-nya tetap, maksudnya tetap tuh normal, maka dia respiratorik. Ya. Saya mudahnya aja, ngambil simpulan mudahnya aja. Nanti saya terangkan lebih lanjut pas di soal. Ingat, kalau yang berubah nilainya PCO2, HCO3-nya tetap, maka dia respiratorik. Tapi kalau kebalikannya, kalau nilai PCO2-nya tetap, yang berubah yang tidak normalnya nilai HCO3, maka dia metabolik. Sampai sana paham ya? Paham dong. Pintar-pintar lah yakin saya. Untuk lebih ininya ya silahkan ini bagannya ya. Oke. Sebentar ya, sebentar sayang. Oke, ini bagian. Oke, nah sekarang kita masuk ke fokus masing-masing. Diagnosa medisnya. TB paru dulu. Karena TB paru ini nanti bakal muncul di komunitas, muncul kadang di gerontik, muncul di keluarga juga muncul kasus TB itu. Di KMB juga iya. KMB juga muncul gitu. Kayak TB paru. Nah, keluhan di TB paru biasanya kan tadi kan di vignette saya bilang seorang pasti ada dia laki-laki atau perempuan, umur berapa, dirawat di mana, dengan keluhan atau diagnosa. Nah, kadang di vignette tuh disebut di diagnosa TB, kadang nggak dimunculkan di diagnosa TB-nya, tapi dimunculkan adalah keluhannya aja. Jadi keluhan kalau dia mau ngarah ke TB biasanya pertama mudah lelah,
sesak, batuk berdarah, Darah, batuknya lebih dari 2 minggu, batuk. maka kita mikir ini ke TB. Kalau dibilang belum didiagnosa TB, maka kalau soalnya bentuknya komunitas, maka jawabannya kalau bentuknya komunitas ya, ini kita bukan ngomongin KMB. Kalau bentuknya soalnya komunitas, yang harus dilakukan adalah tes dulu, tes dahak dulu, tentukan dulu dia TB, kayak gitu. Tapi kalau ketemu di KMB, nggak akan ditanya itu tindakannya. Yang ditanya paling masalah keperawatannya gitu. Makanya saya bilang setiap area keilmuan itu triknya berbeda, caranya. Jadi punya perlakuan yang berbeda. Lain lain ilmu, lain pula caranya, kayak gitu ya. Lain pula cara buat soalnya tuh gitu. Oke, hasil pengkajiannya CO2 biasanya sampai ditemukan, 26. sorry, tadi keluhannya berat badan CO2 menurun juga tubuh. Itu pasti 35 sampai sih 45. sebentar. pH Ya, meeting dulu, orang-orang baru 7,35 sampai datang. 75, CO2 2 sampai 26. Di capture aja cinta, nggak usah dibaca pelan-pelan. Oke, hasil pengkajian biasanya temuannya bentuk dadanya lebih pipih, kemudian pernapasannya biasanya lebih dari 24, 25 ke atas biasanya, takibnya. Nah, cara penularan biasanya yang penting di TB biasanya terkait, kadang kan ditanya ada soal terkait TB itu adalah kayak gini. Sebentar saya, ada yang chat apa? Materinya di-share katanya. Nak, satu buku nak. Nggak bisa itu, cari di Shopee aja. Nanti aja lah saya kasih capturean satu materi saya ini aja ya. Nggak apa-apa, bonus lah. Bonus demo lah mungkin. Nah, masalah keperawatan bersihan jantung, pola napas tidak oke. Cara penularan droplet infection. Kadang ada pertanyaan kayak gini. Tindakan pertama yang harus dilakukan perawat. Keluhannya tadi pasiennya didiagnosa TB paru, kayak gitu ceritanya. Pasiennya didiagnosa TB paru. Di sana perawat akan melakukan pengkajian. Tindakan pertama yang harus dilakukan pasien, atau kadang pertanyaannya kalau nggak kayak gitu, alat pelindung apa yang harus dipakai? Kadang pertanyaannya kayak gitu. Karena kita tahu cara penularannya droplet infection, maka 3A-nya aman lingkungan, aman diri, terutama aman dirinya untuk mencegah penularannya kalau droplet infection, maka misalkan perawat akan memandikan. Apa saja alat yang harus dipakai. Itu harus tahu aja apa aja. Karena kita tahu dia droplet infection, maka kita harus pakai masker. Kalau mau memandikan pasien TB ya, pakai masker, pakai apron, pakai sarung tangan, kayak gitu. Jadi harus apa ya namanya? Harus terhadap cara penularan setiap penyakit. Kalau TB ingat droplet infection. Nggak akan ditanya cara penularan TB seperti apa. Tapi adalah general precaution itu apa ya, keamanannya buat kita tuh kan, perlindungan diri buat kita tuh apa gitu kan. Maskernya masker apa ya, masker medis gitu ya, jangan bukan masker kain gitu. Kemudian kalau kayak gini, kalau ditanya di lead in-nya, yang ditanya apa masalah keperawatan, kemudian di atasnya itu tahu pasiennya didiagnosa TB, nggak akan jauh-jauh masalah keperawatannya dari di 3 tadi. Bersihan jalan nafas tidak efektif, pola nafas tidak efektif, atau gangguan pertukaran gas. Antara 3 itu aja. Tinggal kita tentukan aja data yang paling banyak yang mana. Kebersihankah, bersihan jalan nafas tidak efektifkah, pola nafas tidak efektifkah, atau gangguan pertukaran gas. Datanya kan tadi sudah saya bahas sekilas. Kalau bersihan jalan nafas ada data bunyi nafas tambahan, takibnya sama. Kalau pola nafas tidak efektif, datanya ada penggunaan otot bantu nafas atau ada retraksi dinding dada. Kalau gangguan pertukaran gas harus ada data apa? Ada data analisa gas darah dengan pH-nya yang tidak normal. Nah, intervensi keperawatan utamanya tadi saya bilang sudah kita bahas
tadi di awal Verhausen-nya, General Verhausen-nya, intervensi keberapa? Edukasi pencegahan penularan. Karena dia penularannya droplet infection, maka harus tahu bagaimana etika batuk. Batuknya jangan sembarangan. Itu di komunitas juga muncul tuh. Soal komunitas juga muncul. Kemudian cara pencegahan penularannya ya pasiennya suruh pakai masker, kitanya juga pakai masker juga sama gitu ya. Kemudian di ruang isolasi, biasanya di ruang paru. Kemudian terapi oksigen, batuk efektif ini ada dibahas di bawah. Batuk efektif itu biasanya kalau pasiennya tidak mampu apa ya? Dia bisa langsung. Ya, tidak bisa mengeluarkan sekret kayak gitu ya. Kadang itu lebih ke fisioterapi dada. Kalau fisioterapi dada tuh di sini biasanya fisioterapi dada tuh bukan kombinasi, terdiri dari rangkaian tindakan. Kalau fisioterapi dada, postural drenasenya iya, vibrasinya iya, gitu ya, sampai ke akhirnya nanti efektifnya juga iya. Kemudian yang paling penting adalah kepatuhan minum obat. Biasanya di kalau komunitas ditanya PMO seperti apa. Kadang di KMB juga ditanya untuk ininya. Ya, intinya kalau di komunitas ya tentang KMB ada istilahnya diagnosanya ketidakpatuhan. Kalau di KMB jarang muncul diagnosa ketidakpatuhan. Maksudnya kalau soal KMB jarang muncul diagnosa jawabannya ketidakpatuhan. Tapi kalau di komunitas geronti keluarga ada muncul itu diagnosa ketidakpatuhan. Sebentar, ada chat. Kalau pH normal, yang lain tidak normal, bisa diangkat gas darah nggak, Kak? Nggak bisa, kan tadi sudah saya jelas. Syaratnya mati. Syaratnya mati tadi. Syaratnya tadi pH-nya harus nggak normal. Kalau yang lain nggak normal, nggak usah diangkat gangguan pertukaran gas. Syaratnya tadi hanya satu. pH-nya tidak normal. Ya, Tangan kamu tuh beneran kan ini? Bukan. Iya kamu nih ini kan nyatu begini bergerak aja. oke, boleh di mute dulu Cinta. Oke, next. Sebentar suaranya kecil. Oh, padahal udah bagus suara. 99. Oke. Evaluasi, oke, kepatenan jalan napas. Kalau masalahnya bersihan jalan napas, kepatuhan minum obat. Kalau ada ini di komunitas nih, kepatuhan minum obat tuh lebih ke ketidakpatuhan. Ketidakpatuhannya pasiennya putus obat. Kalau pasiennya putus obat ya masalah keperawatannya ketidakpatuhan. Tapi jangan dimunculkan di KMB, ini munculnya biasanya ketidakpatuhan tuh munculnya ketidakberdayaan, ketidakpatuhan, keputusasaan. Wah, itu mah sayang di komunitas. Nanti saya jelaskan kalau saya jelasin komunitas, gampang itu mah. Kata kuncinya hanya kata-kata. Lama benar ini. Oh, gimana sih? Nanti ya, nanti kalau saya masuk ke komunitas, mudah-mudahan masuk. Satu-satu dulu lah KMB ya. Oke. Kalau ketidakberdayaan mah jiwa itu mah. Jangan dicampur-campur. Ntar saya respon dulu. Abang. Mana tadi yang chat tuh? Mana chat. Ini kan ada yang bertanya nih. Katanya perbedaan antara ketidakberdayaan. Kalau ketidakberdayaan itu biasanya di soal jiwa, di soal psikososial. Itu ketidakberdayaan. Ada kata kuncinya. Yang dilihat adalah setelah kata pengkajian saat ini, kata kuncinya apa. Untuk ketidakberdayaan ada. Kemudian ketidakberdayaan, keputusasaan itu soal jiwa tuh. Kalau ketidakpatuhan biasanya komunitas, pemanajemen pemeliharaan kesehatan tidak efektif itu di komunitas. Soalnya begitu.
Ada kata kuncinya nantilah ya. Ini kita KMW dulu lah. Oke, tes dahak ada SPS untuk tes dahak ini ya, tes dahak TB sewaktu pagi sewaktu. Bolehlah nanti dibaca ini. Jadi sewaktu pada saat datang ke pelayanan kesehatan, pagi itu di rumah ditampung, kemudian 2 hari hari kedua ya, hari kedua pagi hari kedua saya dibawa ke ya pelayanan kesehatan, kemudian sewaktu yang selanjutnya pada saat menyerahkan. Nah, ini mantuk tes juga kadang muncul tuh mantuk tes yang ditanya kadang eh, dosisnya kadang, kemudian rutenya via apa, sudutnya kadang kalau lagi ini muncul nih. Kemudian kapan disuruh datang? Misalkan pasien sudah dilakukan tes mantuk, apa informasi yang harus disampaikan ke pasien? Maksudnya informasinya berarti dia harus datang setelah hari kedua atau hari ketiga setelah penyuntikan kayak gitu. Karena dibacanya 48 sampai 72 jam. Kayak gitu. Kemudian yang ditanya dikatakan positif gimana? Itu ada kategorinya. Dikatakan positif kalau indurasi lebih dari 5 mm kalau pada pasien pertama pasiennya close kontak. Kedua, suspek TB aktif. Kemudian terinfeksi HIV. Ini sering muncul. Alah, sorry. Kalau indurasi lebih dari 10 gimana? Pasiennya HIV-nya negatif tapi dia pengguna nafza di vignette-nya. Atau pasiennya dari prevalensi TB yang tinggi. Itu paling. Atau pasiennya menderita DM atau tumor agneksa. Nah, itu indurasi lebih dari 10 udah positif TB. Aduh please jangan coret-coret sayang. Merusak pemandangan. Biarkan saja sayang coret-coret. Kalau lebih dari 15 mili ya selain itu selain yang di atas tadi. Prinsip pengobatan TB paru kata jarang lah muncul ini kategori 1, kategori 2. Kalau kategori 2 udah ketidakpatuhan itu mah kategorinya udah. Kemudian asma bronkialis, diagnosa selanjutnya zat alergen, penyebabnya Muncul videonya. ya sebentar ya. Tanda gejalanya biasanya tadi nafasnya gimana? Wheezingnya kalau pada pasien asma. Kemudian masalah keperawatan utamanya biasanya adalah bersihan jalan napas. Tindakannya tadi saya bilang apa? Kalau nggak dinebu, dikasih bronkodilator. Kalau asma nggak jauh dari ini. Evaluasinya apa? Bersihan jalan napas. Seperti contoh yang tadi di awal saya kasih. Kemudian hemopneumotorak. Ini kata-kata kunci aja sih saya ini kata kunci setiap penyakit diagnosa yang biasa dipakai. Kalau hemopneumotorak tanda gejala apa? Ketidaksimetrisan dada, gerakan dada. Kemudian kadang ditanya perbedaan perkusi dada pada hemo sama pneumotorak. Kalau hipersonor biasanya pada pneumotorak, kalau Dalnes biasanya temukan pada hemotorak pada saat perkusi ya. Ingat-ingat ya. Kalau pada pneumotorak hipersonor, kalau Dalnes hemotorak gitu. Masalah keperawatannya karena gerakan dada tidak simetris, penggunaan alat bantu napas, tadi pola napas tidak efektif, sama gangguan fungsi ventilasi. Karena harus dipasang ventilator. PPOK, COPD sama kayak asma, tadi wheezing nafasnya, bunyi nafasnya wheezing. Masalah keperawatan utama, bersihan jalan nafas tidak efektif, tadi sudah kriterianya sudah saya sebut, pola napas sama gangguan pertukaran gas. Tindakannya suction itu kalau pasiennya nggak sadar ya, pasiennya nggak sadar. Kemudian ada bunyi napas. Suction, postural drainase, fisioterapi dada itu satu kesatuan. Jadi kalau ada pilihan dua antara postural drainase, fisioterapi dada, fisioterapi dada karena fisioterapi dada paling umum. Terus sleep breathing atau posisinya high fowler, ditinggikan posisinya.
fokus diagnosa sistem pernapasan. Bersihan jalan nafas ini sudah saya buat ini karakteristiknya per diagnosa, data mayor, data minornya. Secara umum tadi sudah saya jelaskan. Pola nafas tidak normal. Selalu ada pendampingnya. Kalau pola nafas penggunaan otot bantu nafas. Gangguan pertukaran gas harus ada anak AGD tidak normal dengan pH-nya yang tidak normal. Buat. Kemudian untuk prosedur tindakan, saya rasa saya jelaskan yang penting-penting ya. Batuk efektif itu kalian lihat dulu pasiennya itu ada kontraindikasi batuk efektif atau enggak. Kalau ada kontraindikasi jangan dilakukan itu, gitu ya. Kontraindikasinya tension penumpang torak pasiennya, batuk berdarah, hemoptisis, ada gangguan sistem kardiovaskuler, gagal jantung atau apa itu nggak boleh. Udem paru itu nggak boleh. Obstruksi pleura nggak boleh. Itu nggak akan ditanya kalau prosedurnya jarang sih ditanya efektif. Ini yang 1, 2, 3, 4, 5 silahkan itu boleh dihafal. Tapi oksigen biasanya adalah literannya. Kalau nasal kanul, kalau butuh nasal kanul 1 sampai 5 liter itu nasal kanul. Kata kuncinya itu. Kalau apalagi nih chat apa nih? Oh iya, soundnya ya sorry soundnya boleh di ini. Kalau enggak saya mute semua nih. Oke. Kemudian apalagi? Nasal kanul, simple mas. Ini cara-caranya silakan lah ya, prosedurnya nanti saya bagikan aja lah. Ini udah humidifier aja. Oh udah benar. Kalau simple mas itu 5 sampai 8 liter. Ingat-ingat aja itu, simple mas 5 sampai 8 liter. Prosedurnya udahlah, ini sudah saya ini silakanlah baca. Nah, kalau suction kata kuncinya di sini nah. Suction itu biasanya ini. Sebelum dilakukan suction, di PIN-nya tuh biasanya perawat sudah mengecek dan siap akan melakukan suction. Apa tindakan selanjutnya? Pokoknya kalau belum dikasih oksigen, dulu 2 sampai 5 menit. Baru lakukan suction. Kata kuncinya di sana. Itu atau biasa yang ditanya adalah ini waktu maksimum berapa detik? 10 detik. Waktu maksimum melakukan suction. Kadang ditanya tuh, waktu maksimum melakukan suction berapa? Gitu. Terus apalagi ya? Kalau di suction, udahlah itu paling. Kemudian WSD itu juga sering muncul, WSD. Pemasangan WSD. Kata kunci di WSD adalah intinya jangan sampai ada udara yang masuk. Kemudian pertahankan agar si selangnya itu tetap terendam dalam cairan. Gitu ya. Ini untuk perawatannya. Jadi penggantian botolnya harus tertutup ya. Jangan ada udara yang masuk. Kalau pecah itu harus segera diklaim. Botolnya pecah nih, nggak sengaja misalkan. Ada tuh muncul soal kayak gitu juga. Botolnya pecah. Apa yang harus dilakukan segera? Karena kita tadi mencegah udara masuk, maka harus langsung klaim selangnya. Kayak gitu ya. Kemudian setiap hendak mengganti, yang dicek mengganti ini ya, mengganti botol tadi atau melakukan perawatan, maka dicatat undulasinya.
ada undulasi atau enggak. Itu. Kemudian udahlah itu mah, yang lain aman. Kenapa harus terendam? Ya kan supaya udara tidak masuk, sayang. Kalau nggak terendam, nah tuh udara masuk. Oke. Oke, lanjut. Kemudian kriteria kapan berhasil gitu ya. Mana ini dikatakan daya bisa dipulangkan. Nah ini kriteria dinyatakan berhasil kalau sudah nggak ada darah lagi, sudah nggak ada pus lagi, maka oke, boleh dicabut. Kayak gitu. Kadang ada pertanyaannya tuh. Kemudian nebu juga muncul nih kadang-kadang, yang ditanya tuh remeh-temeh tapi kita salah. Kadang kita salah gitu ya. Remeh-temeh tapi salah. Bayangin. Oke, baca aja lah nanti ini. Langsung soal lah ya. Kalau fisioterapi dada, cek. Fisioterapi dada untuk postural drainase, kata kuncinya kalian nggak perlu menghafal langkahnya lah, bukan postural drainase kan posisinya kan ada 10-11 posisi nih. Nggak perlu kalian hafal 11 posisi ini. Kata kuncinya gini aja lah. Kalau arahkan ke yang berlawanan. Misalkan kalau yang ada kelainan di kiri, maka miringkan ke kanan. Kalau di basal, misalkan di bagian bawah ini, maka kepala lebih rendah. Kayak gitulah, arahkan ke yang berlawanan. Kayak gitu ya lah. Yang penting mah nggak usah hafalin 11. Tapi kalau hafal, alhamdulillah 11 posisi ini. Silahkan. Clapping perkusi jaranglah muncul. Ini saya, ini vibrating jarang muncul. Full sleep jarang muncul. Tapi silahkan kalau mau dibaca. Oke, soal latihan. Finally. Sok. Ada yang lain ngasih berapa soal? Oke, saya kasih bonus berapa soal nih. Lumayan. Banyak. Mau dibahas atau sudah? Bahas sebentar atau saya minum dulu ya. Sok. Dicerna dulu. Sebentar aja 5 menit. Tenggorokan saya kering. Bentar ya. Minum semua. Makasih sudah menunggu. Yuk kita langsung soal ya. Cicing heula tong makan jawaban nomor 1C langsung kurang bahas lah lama kita nunggu kalian mah. Oke, kita bahas. Udah saya kasih jawaban ini udah saya itemin jawabannya juga. Udah slow kita bahas yang penting mah. Oke. Mau ada yang tantangannya? Nggak tahu ini yang nyoret-nyoret bukan saya. Saya stop share screen dulu ya sebentar. Nanti saya share screen ulang. Saha nyoret-nyoret siapa yang nyoret-nyoret lah. Sebentar. Slow. Nah, kan indah. Udah jangan ada yang nyoret-nyoret lagi. Oke. Ini kita bahas satu-satu aja lah, nggak usah ini. Saya pandu lah, biar ini lama nanti. Kalau mau latihan,
Nanti saya kirim, mau latihan untuk pernapasan aja kan. Saya kirim link Edmodo-nya yang KMB. Nanti silahkan jawab lah, silahkan bonus lah buat kalian mah latihannya. Nanti saya approve. Tapi saya bingung nih, mana yang KBS, mana yang bukan, bercampur dengan saya. Nanti saya buatkan kelas khusus aja lah. Maksudnya kelas khusus buat kalian mengerjakan soal yang saya aja, respirasi saja. Kayak gitu. Atau KMB saja lah, terserah. Oke. Kita bahas. Yang kita baca apa dulu tadi? Lid, geus atuh eta tong nyoret-nyoret kumaha da geus diomongkeun tong nyoret-nyoret, udah jangan coret-coret ya. Tangannya usil banget. Stop dulu, jangan coret-coret, udah. Simak dulu. Apa interpretasi hasil AGD? Sebentar ya, admit dulu orang. Oke. Interpretasi hasil AGD. Kalau lead in-nya minta hasil AGD, mata kita udah langsung jangan ke atas, langsung ke sini aja. Hasil AGD-nya. Buang waktu kalau dari atas. Oke. pH-nya berapa? 7,3. Tadi normalnya berapa? 735, 745. Kalau 73 berarti turun. Kalau turun berarti asidosis. Berarti yang jawaban alkalosis salah tah. Berarti hanya A, C, dan E. Nah, sekarang kita tentukan dia respiratorik atau metabolik. Tadi kan saya bilang kalau menentukan respiratorik atau metabolik, lihat aja CO2, PCO2 atau HCO3-nya yang berubah. PCO2-nya naik turun, naik. HCO3-nya tetap atau naik turun. HCO3-nya tetap. Berarti karena yang meningkat PCO2, berarti dia respiratorik. Mudah ya? Atau recehnya. Soalnya receh dong. Mudah. Iya, asidosis sayang. Asidosis respiratorik. Oke, satu sudah. Lanjut. Nomor 2. Apa hasil pemeriksaan pada kasus tersebut? Laki-laki 40 tahun di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak napas. Sesak napas. Ruang penyakit dalam, soal KMB. Tekanan darah meningkat, nadi normal, napas normal. X-ray torak menunjukkan pleuritis. Kalau pleuritis tadi hasil pemeriksaannya kalau melakukan auskultasi apa? Pleuritis tadi yang saya di atas. Friction rub. Itu suara yang mendenging. Yang mendenging di mute dulu sayang. Kalau enggak saya yang mute aja sebentar ya. Obatnya dokter Seta Budi itu yang diinput sebentar, iya sayang. Enggak di proses itu kalau itu tindakannya residen yang input gitu ya. Sebentar, saya mute. Injeksinya ada di proses, dia tandai namanya. Sebentar, saya mute. Iya. Sudah, mohon maaf saya mute ya. Oke. Ulang tadi apa? Pleuritis dextra apa? Friction rub. Oke. Kalau wheezing tadi apa? PPOK sama asma. Kalau bronkial mah normal. Vesikular normal. Gitu ya. Ronki biasanya di dalam. Ronki jarang tuh ronki disebut pemeriksaan apa ronki ya, gitu jarang dibuat. Kemudian 3 lead ini apa? Masalah keperawatan utama. Berarti kita cari data, hitung data. Pasiennya TB paru, ruang penyakit dalam, soal KMB berarti ya. Hasil pengkajian sesak napas, tampak cemas, batuk berdahak. Oke, ini satu masalah kebersihan.
Ada pula retraksi dinding dada, ada pula nih data ke pola napas. Bersihan ada, pola napas ada, tekanan darahnya meningkat, nadinya normal, sedikit meningkat lah ya, nggak normal, napasnya meningkat, takip, suhunya tidak normal. Oke, tapi pH-nya kita lihat, pH-nya apa? 747. Normal nggak? pH-nya normal? Nggak normal ya. Tadi saya bilang kalau pH-nya tidak normal, maka analisa gas darahnya tidak normal dengan pH-nya tidak normal, maka langsung kita angkat gangguan pertukaran gas. Oke. Sip. Kalau ketidak efektif, Pak, kan ada ini hitung data, ini datanya lebih banyak kemana? Datanya lebih banyak ke pertukaran gas. Retraksi dada dan data cuma satu, batuk berdahak datanya cuma satu juga. Pertukaran gas banyak datanya, hasil akhirnya berapa datanya tuh? Oke, gangguan pertukaran gas, syaratnya tadi pH-nya tidak normal. Tapi kalau ini pH-nya 745 aja, pH-nya normal. Masalahnya apa? Kalau batuk berdahaknya nggak ada, maka data batuk berdahak ini dihilangkan, kemudian pH-nya ini 745, maka masalahnya adalah pola napas. Kayak gitu. Pokoknya soal mah bisa bolak-balik weh. Bolak-balik, betekok. Gitu. Next, nomor ampe. Apa tindakan keperawatan selanjutnya? Kalau ditanya tindakan keperawatan selanjutnya, harus tahu yang sebelumnya. Apa yang sudah dilakukan. Kemudian masalah keperawatannya apa? Tindakan yang tindakan yang sebelumnya sudah dilakukan apa? Kalau ditanya tindakan keperawatan selanjutnya. Laki-laki 56 tahun, penyakit dalam, soal KMB berarti dengan pneumonia. Diagnosanya pneumonia. Hasil pengkajian fisik, tampak sesak, nafas ronki, paru kanan dan kiri. Irreguler dan terlihat penggunaan otot bantu pernapasan. Kalau ditanya masalah keperawatan, ini masalah keperawatannya adalah pola napas tidak efektif gitu ya. Nah, karena ini yang ditanya bukan masalah keperawatan, yang ditanya adalah tindakan selanjutnya. Nah, tindakan sebelumnya apa? Tindakan sebelumnya adalah di sini perawat sudah melakukan tindakan nebulasi. Sudah dilakukan nebulasi, tapi sekretnya masih susah dikeluarkan. Oksigen sudah dipasang. Tindakannya apa? Fisioterapi. Fisioterapi dada itu kan terdiri dari beberapa komponen tindakan. Dari postural drainase dulu, vibrating, clapping, kayak gitu ya. Itu fisioterapi dada. Kalau susah mengeluarkan sekret, begitu. Jawabannya embe, melakukan fisioterapi dada. Oke, nih. Ya. Dia sudah dinebulasi tapi susah, sekret masih susah dikeluarkan. Oke. Kata kuncinya itu. Next. Ini sama juga sih jawabannya fisioterapi dada. Ini soalnya karena saya khusus pernapasan aja yang saya pilih soalnya. Mohon diulang teknik fisioterapi dada, saya kirim aja materinya. Soal dulu, ini sudah ke soal. Nyekrol ke atas PR. Oke, next. Seorang laki-laki usia 56 tahun. Apa dulu lead-in-nya? Intervensi keperawatan utama. Intervensi keperawatan utama. Kalau ditanya intervensi ya tetap juga harus tahu masalah keperawatan utamanya apa. Untuk tindakannya nanti ya. Laki-laki 56 tahun, ruang penyakit dalam. Oke, ini soal fix, soal KMB dengan PPOK.
COPD. Hasil pengkajian pasien mengeluh sesak dan kelelahan. Oke. Batuknya berdahak. Terdapat tronki bagian media basal paru kanan. Pasiennya sulit mengeluarkan dahak. Pokoknya kalau sulit mengeluarkan dahak jangan batuk efektif. Gitu ya. Fisioterapi dada pastinya ke sana arahnya gitu ya. Karena dia di bagiannya udah bagian basal gitu ya. Media basal. Fisioterapi dada kan fisioterapi dada itu rangkaian tindakan gitu ya dari postural drainase tadi vibrating, clapping gitu tadi ya. Bukan ajarkan batuk efektif gitu ya. Kalau masalah keperawatan ya bersihan jalan napas benar gitu kan. Tapi tindakannya apa? Fisioterapi dada. Pilih yang umum. Ini WSD tadi yang saya bilang. Soalnya lead-in apa tindakan awal yang harus dilakukan perawat? Seorang perempuan usia 55 tahun terpasang chest tube disambung ke water seal drainase WSD dengan sistem 2 botol. Saat pasien bergerak tiba-tiba selangnya tertarik hingga curat-coret deui. Si Neng Masna, Neng atuh Neng, please atuh jangan curat-coret ya. Kasihan yang lain sebentar ah. Coret lagi. Guratan cinta. Oke. Kalau WSD intinya jangan ada udara, cegah supaya udara tidak masuk kayak gitu. Dia pecah botolnya. Tindakannya tadi apa yang harus segera dilakukan? Klem supaya udara tidak masuk. Gitu ya. Gak usah lepaskan, gak usah bersihkan nanti atau intinya yang paling penting adalah jangan sampai udara masuk ke dalam selang WSD-nya gitu. Jawabannya embe. Oke, 7. Apa prinsip etik? Aduh, ini belum diajarkan ya prinsip etik. Oke, kita ini kan dasar dulu lah. Saya bahas dulu prinsip etik di sini. Kalau non malefisiensi itu sebelum kita ngejawab soal, saya jelaskan materi yang ada di optionnya dulu. Non malefisiensi itu biasanya kejadiannya itu belum terjadi. Intinya kayak gini, dia mencegah terjadinya hal yang tidak diharapkan. Itu non malefisiensi. Atau do no harm kalau bahasa kerennya bahasa kampung saya itu bahasa Inggris. Tidak melakukan hal yang berbahaya bagi pasien. Itu non malefisiensi. Oh, oke, Bu Masna, I am sorry. Kalau anak-anak, kalau confidentiality itu menjaga kerahasiaan. Contoh kalau confident tuh kalian biasanya yang klasik dibuat soal itu perawat moto pasien atau dijadikan contoh tapi matanya nggak di blur, nggak disensor, itu confidentiality biasanya. Atau lupa nutup tirai, confidentiality itu biasanya. Beneficence itu adalah melakukan yang terbaik bagi pasien. Itu beneficence. Kalau beneficence biasanya terkait kayak gini. Si pasiennya itu menolak misalkan tindakan. Tapi kita menjelaskan kembali supaya untuk kebaikan pasien, ya itu beneficence tuh. Kalau otonomi lebih ke menghargai keputusan pasien dengan syarat kayak gini. Kita lakukan otonomi itu. Kita sudah melakukan hal yang terbaik, kita sudah menjelaskan, pasien yang ngerti, tapi pasiennya menolak, maka kita harus hargai. Itu otonomi. Hargai keputusan pasien. Dengan kita memberikan yang terbaik dulu. Menjelaskan sampai pasien itu paham. Gitu. Beneficence dulu. Kayak gitu kan. Kalau fidelity menepati janji. Kayak gitu. Oke, kita lihat. Contoh.
Laki-laki usia 45 tahun datang ke Poliklinik Paru, saat ini sedang menjalani program TB. Pasien memiliki riwayat buruk perokok aktif dan suka meludah sembarangan. Sebagai upaya preventif, perawat memotivasi untuk berhenti merokok, membuang, ini ngasih edukasi kan, membuang ludah pada tempat yang sudah disediakan di rumah. Mengingat pasien saat ini tinggal bersama dengan anak perempuannya yang sedang hamil dan memiliki anak. Prinsip etiknya, beneficence, melakukan yang terbaik. Kasih pencast tadi ya. 8. Ini saya salah ngasih ini kayaknya. Salah apa namanya? Salah ngebold nih jawabannya. Apa evaluasi utama setelah dilakukan tindakan tersebut? Evaluasinya. Kalau evaluasi berarti lihat tindakannya yang sudah diberikan apa. Usia 34 tahun, asma bronhial, hasil pengkajian, mengeluh sesak, batuk prodiktif dengan dahak kental lemas. Frekuensi nadinya 88, napasnya cepat, takibnya 26, suhunya normal, auskultasi terdengar bunyi wheezing dan ronki. Bersihan jalan napas kan? Saturasi oksigennya 93. Perawat memberikan ebu. Evaluasinya ya suara napasnya bersih. Jawabannya A. Ya, suara napas. Oke. Nah, bersihan jalan napas. Oke. Bukan jumlah karakteristik sputum ya. 9. Seorang perawat merawat klien dengan glomerulonefritis akut. Tindakan manakah? Oh, ngapain ini nyasar ke sini soal manajemen, sorry. 10. Seorang perawat mempersiapkan tindakan pengisapan suction. Tadi saya bilang. Berapa batas waktu maksimal? Tadi untuk suction 10 detik. Tadi kan ada di materi. 11. Pasiennya mengalami flash chest. Dari hasil pengkajian apa yang didapat kalau flash chest? Asimetris. Gerakan dadanya paradoksal. Oke, apa lagi nih yang tersepona nih? Aduh, ya Allah. Tolong. Oke. Next. Perawat hasil AGD nih. Langsung aja hasil AGD apa? Hasil AGD-nya. pH-nya turun 7,3. Jadi kalau 7,3 apa? Asidosis. Tinggal kita lihat PCO2 sama HCO3. PCO2-nya meningkat kan? HCO3-nya tetap. Jadi kalau PCO2-nya yang berubah, HCO3-nya normal, asidosis, respiratorik. Oke. Next. Pasien di stres pernapasan jarang nih, di stres pernapasan biasanya seperti apa ya, di PPOK, asma, biasanya PPOK asma nih kalau yang ditanya wheezing gitu ya. PPOK sama asma tuh ya biasanya ya kalau untuk pengkajian pernapasan ya, apa ininya wheezing biasanya kayak gitu. Oke, masker Venturi jarang nih, udah harus dibuang nih, saya harus ngebuang. Nah, ini nih untuk TB yang saya bilang, kalian mau memandikan nih. Mana yang harus digunakan perawat saat memandikan pasien yang TB? Masker medis, masker pernapasan khusus, apron sama sarung tangan tadi. Karena general precaution kadang ditanya nih. Ini singkat-singkatnya aja, vignette ke atasnya malah saya males ngetiknya lagi. Diagnosa keperawatan yang tepat. Oke, diagnosa keperawatan. Oke, apalagi ada yang chat, kita baca dulu. Ya boleh N95 ya, intinya untuk apa namanya, airborne. Untuk yang airborne ya, medis cukup sebenarnya. Oke.
Apa diagnosa keperawatan yang tepat? Nah, kita lihat. Datang ke IGD, ini soal KGD berarti ya kalau datang ke IGD ya, tapi nggak apa-apa kita bahas. Ini kemasukan berarti. Penurunan kesadaran, GCS-nya menurun. Nafasnya 28 kali per menit. Takipne berarti ya, nadi normal, tekanan darah sedikit turun, bibir tampak membiru. Terdengar bunyi snoring. Oksigen saturasinya 96. pH-nya normal. Ya kan? pH-nya normal. Walaupun PCO2-nya meningkat, HCO3-nya normal. Ini kan PCO2-nya meningkat ya. Walaupun ada ini, tapi pH-nya normal, maka masalah keperawatannya adalah ini nih. Terdengar bunyi snoring. Maka masalahnya adalah bersihan jalan nafas. Begitu. Walaupun di sini PaCO2-nya meningkat. PCO2-nya meningkat. Tapi kalau pH-nya normal, jangan ambil gangguan pertukaran gas. Oke, next 17. Oke, TB ya ini. Seorang wanita usia 45 tahun di ruang penyakit dalam yang kedua kalinya dalam 1 bulan. Keluhan hampir sama, yaitu sesak napas, cepat lelah. Badan terlihat kurus. Ini kemana? Ke TB kan? Bentuk dada dari samping terlihat pipih dan kedua bahu meninggi. Ini kan tanda TB, tapi nggak disebutkan pasien didiagnosa TB kan. Nah, kalau di komunitas ini pasiennya yang harus dilakukan adalah apa? Cek apa? Cek sputum, cek dahak. Kayak gitu. Tapi kalau di KMB, pengkajian prioritasnya, kalau di situ dibilang udah 2 kali, maka ini terkait kepatuhan kan? Kalau kepatuhan maka kita harus tahu bagaimana riwayat pengobatannya. Maksudnya ada putus obat atau enggak? Kayak gitu. Karena ini pasien ada kemungkinan putus obat karena sering kayak gitu ya. Riwayat pengobatan untuk pengkajian. Tapi kalau di komunitas ini biasanya kalau udah kayak gini, kalau belum dibilang didiagnosa TB, pengkajian prioritasnya apa? Dahak. Tes dahaknya. Cuman di sini kan nggak ada tes dahak. Kalau komunitas kayak gitu. Tapi kalau ininya KMB, settingnya KMB, kan ini kalau dibilang dirawat di ruang penyakit dalam, itu settingnya KMB. Kayak gitu. Makanya saya bilang beda-beda. Oke. Apa evaluasi yang dilakukan pada kasus tersebut? Pasiennya dipasang WSD. Catatan observasi menaikkan produksi cairan masih ada cairan berarti ya. Semakin berkurang. Di hari kelima pasien mengeluh sesak. Kemudian frekuensi napasnya 34 kali per menit. 50 cc cairan tertampung dalam botol. Berarti masih ada kan? Apa evaluasinya? Tadi saya bilang posisi ujung botol harus berada di tetap terendam dalam cairan evaluasinya. Maka yang harus dilihat posisi ujung selangnya. Posisi ujung botol pula saya bilang. Posisi ujung selangnya harus. Oh, ada pertanyaan. Kalau pasien putus obat karena bilangnya sudah tidak batal pengkajian lebih lanjut, ya tetaplah riwayat tadi kenapa dia putus obat itu masalahnya kalau kayak gitu tetap ketidakpatuhan tuh. Ketidakpatuhan tetap diagnosanya mah. Kalau dia mengatakan itu kepercayaan terhadap ininya. Ada pula tuh manajemen kesehatan tidak efektif tuh kalau kayak gitu. Karena dia sudah mendapat obat, itu ada pertanyaan tuh di kolom chat. Itu lebih ke komunitas tuh. Nanti saya tercampur-campur ngejelasinnya. Kasihan yang lain bingung yang baru gabung. Ini ngebahas KMB atau komunitas. Karena beda perspektif berbeda cara pengerjaan komunitas sama KMB. Saya lebih enak ngerjain KMB daripada komunitas. Tapi komunitas gampang juga sih sebenarnya. Hanya ngomongin bahasanya aja, kata kuncinya aja kalian harus kuasai sebetulnya. Tapi nggak akan sempat pula ini.
kebahas semua sama saya. KMB aja ini 220 halaman ya. Kebayang sampai sahur. Paling saya cuma bisa ngejelasin pernapasan aja nih. Selesaikan ini baru udah. Oke, lanjut masalah keperawatan utama. 35 tahun mengaku sering mengalami sesak napas, terpapar debu. Jika terlalu lelah dan cemas, kemana nih arahnya? Dia ke arah asma berarti ya. Hasil pengkajian mendapatkan data pernapasan cuping hidung ke pola napas berarti ya. Suara paru ronki, batuk tidak produktif, frekuensi napas 32. Suara parunya ronki. Ada bunyi napas tambahan. Maka masalahnya adalah masalah keperawatan utama bersihan jalan napas karena ada suara napas. Walaupun ada pernapasan cuping hidung di sana ya, bukan pola napas. Dan di sini pun nggak ada pilihan pola napas. Kayak gitu ya. Udah dewasa loh. Cuping hidung tuh biasa pada anak-anak. 20. Apa rencana tindakan utama? Laki-laki 45 tahun di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak dan batuk. Yang ditanyakan rencana tindakan. Napasnya 33 takip, nggak normal. Ada retraksi otot sela iga, pola napas. Dan ditemukan ronki di seluruh area paru, tapi tetap pola napas. Saturasinya 90%. Tes putum BTA-nya positif. Nah, berarti kemana nih? TB ya. Rencana tindakannya batuk, batuk produktif. Batuk produktif. Karena ini nih, ronki. Kemampuan batuknya masih bisa nih. Keluhan sesak dan batuk, dia bisa batuk. Batuk efektif ya. Kalau postural drainase itu dahak yang sulit dikeluarkan, biasa kayak gitu kata kuncinya. Atau bukan postural drainase, lebihnya fisioterapi dada ya. Kalau pernapasan diafragma itu biasanya di sini kata kuncinya kelelahan. Kelelahan tuh, itu diafragma. Itu soalnya biasanya kalau yang teknik napas diafragma itu yang di komunitas tuh. Kan beda-beda kan. Alhamdulillah pernapasan selesai. Sekian dulu lah dari saya. Nanti lanjut jantung ya. Ada yang ditanyakan nggak? Sok boleh Q&A-nya. Acungkanlah tangan dulu. Nanti saya kirim ke inilah recordnya. Yuk silakan sampai sini dulu lah. Ada yang ditanya, silahkan. Kalau nggak ada, saya tutup nanti. Ada yang ditanya nggak? Ada. Oh, Saya monggo. ketinggalan. Ya, ketinggalan nyusul pakai Gojek, nggak apa-apa. Yuk, gimana? Ketinggalan, Pak. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yuk, gimana? Apa yang ditanya? Gimana cara setelah semua yang terjadi? Hubungan gue sama mama kan juga suka. Apa? Ada apa? Setelah apa yang terjadi dengan saya? Yuk, apa mau ditanya apa? Silahkan. Di kolom chat boleh. Raise hand dulu boleh. Yuk. Pas marah gara-gara rena kan Silahkan. 5 menit. Yuk. Saya tadi mulai jam 8-an tuh. Ingin bertanya. Yuk, monggo, silahkan. Silahkan bertanya. Siapa tadi? Tirta, Pak. Oh, Mangga Tirta, silahkan Tirta. Untuk yang asidosis sama alkalosis itu, kalau yang terkompensasi sebagian dan terkompensasi penuh, itu bagaimana ya Pak cara mengetahuinya? Terima kasih. Thank you. Pakai apa ya saya? Biar ini whiteboard aja ya. Share screen-nya whiteboard aja ya. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Stop share. Kemudian share screen-nya pakai whiteboard. Oke. Tadi pertanyaannya yang terkompensasi sebagian sama terkompensasi penuh.
asidosis atau alkalosis, begitu kah? Oke, Benar, Pak. kalau dia terkompensasi penuh dulu ya. Mudah sebenarnya. Kalau terkompensasi penuh, pH-nya pasti dalam keadaan normal. Kenapa miring-miring, Pak? Biar otak kalian miring. Anjir. Oke. Oke, kalau terkompensasi penuh, pH-nya sudah normal. Data yang lainnya nggak normal. Mudah ya? Kalau terkompensasi ke sebagian, pH-nya belum normal. Bisa di bawah 735, bisa di atas 745. Nah, sekarang pertanyaannya, mau yang terkompensasi sebagiannya yang mana dulu nih? Alkalosisnya dulu, asidosisnya dulu, mau yang respiratorik atau yang metabolik? Yang bertanya tadi siapa? Lupa saya. Asidosis respiratorik dulu nggak apa-apa, Pak? Oh, oke. Respiratorik dia terkompensasinya sebagian gitu ya. Biar otak kalian nggak miring nih. Saya share screen-nya ya, balik ke share screen ini biar mudah ininya. Kita tunjukkan tabelnya. Kita tanya peta. Oke, biar mudah membandingkannya ya. Apa? Dedenya sana dulu. Iya sayang, tunggu. Oh iya. Tunggu. Sana dulu dedenya. Sebentar. Oke, ini dia ketemu. Oke, sebentar. Drawing pensil. Oke. Nih. Mau asidosis respiratorik dulu atau respiratorik ya. Lihat. Ini saya sudah menyimpulkan sih tadi cara pola pikir yang mudahnya kayak gitu. Tapi karena di sini pengen dijelaskan yang agak detail, oke, saya detailkan. Oke, asidosis respiratorik dulu. Ingat, kalau asidosis tadi pH-nya pasti turun. Kalau respiratorik yang berubah PCO 2, yang tetap HCO 3, kan tuh lihat normal kan? Yang tidak terkompensasi. Kalau terkompensasi sebagian, asidosis nih, pH-nya dia tetap turun. PCO2-nya dia tetap meningkat. Tapi dibarengi, dikompensasi dengan kenaikan HCO3. Dikompensasi dengan menaikkan HCO3. Dengan menaikkan base excess-nya. Begitu. Tapi kalau terkompensasi penuh, tuh lihat pH-nya normal tadi. Mudah aja kalau terkompensasi pH-nya normal. Nah, gitulah. Paham? Siapa tadi? Lupa saya. Oke. Sudah paham, Pak. Terima kasih. Yang alkalosis respirator itu seperti itu. Ya lihat aja tabel inilah ya. Begitu. Begitu. Atau mau Pak, kenapa sih harus CO2? Ya, oke, saya terangkanlah sekian. Kenapa CO2 yang menjadi indikator? Karena CO2 itu dibilangnya donor bukan donor darah, donor asam. Kalau CO2 terlalu banyak dalam tubuh,
Saya pakai ini lagi. Saya pakai apa namanya? Saya pakai whiteboard lagi. Kalau CO2, saya coba nggak miring ya, biar otak saya nggak miring. Kalau CO2 terlalu banyak dalam tubuh, dia akan berikatan dengan apa? Biar mudah memahaminya. Akan berikatan dengan apa? Yang paling banyak dalam tubuh. Oksigen. Benci deh. Hidrogen. Wala. H2O. Yang paling banyak tubuh kan itu air. Akan bereaksi apa nih kalau CO2 ditambah H2O? Jadi HCO3. Bukan H2PHP ya. Harap-harap di PHP-in ya, enggak H2CO3. Oke. Ini kalau kelamaan dalam tubuh juga ini akan disosiasi. Disosiasi dari H2CO3 apa? Jadi apa? Sorry. Jadi Sorry. H2 Apa? Sama apa? C O O O H min. H plus sama COO gitu ya. Ini donor asamnya. Jadi kalau semakin banyak CO2, maka akan semakin dalam tubuh ya. CO2 nggak dikeluarkan dari tubuh, maka dia akan mengalami asidosis. Asam, lebih asam. Buffernya apa? Buffer bukan baper ya, bukan bawa perasaan. HCO3 nih buffernya. Makanya kompensasinya tadi dikompensasi dengan HCO3, ditingkatkan dengan HCO3. Itu buffernya yang nangkap H plus ini. Kayak gitu. Makanya CO2 itu dibilang donor asam. Walaupun nggak ada H, walaupun dia nggak H plusnya, dia nggak mengandung H plus, tapi dia akan berikatan dengan ini. Begitu ceritanya. Oke, paham, pahim. Ya paham Pak, jangan ketinggalan. Wah, makanya saya bilang pakai Grab atau Gojek. Oke, gitu ya. Begitu. Jadi Sayang sekali ketinggalan. iya, tuh makanya jangan ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Asik. Oke, next. Oke, gara-gara ini jadi saya keinget. Jadi ada soal kayak gini nanti. Kalau pasiennya mengalami asidosis respiratorik nih. I'm sorry. Bukan asidosis respiratorik. I'm sorry, goodbye. Salah. Pasiennya mengalami alkalosis respiratorik. Alkalosis. Aduh, ini harus diukir ya. Respiratorik ya. Oke. Respiratorik. Nah, apa tindakan yang dilakukan perawat? Optionnya. Ini sebenarnya ada soalnya nih. Tapi saya kasih 2 jawaban ya. Anggap kalian saya
hilangkan 3 jawaban, tinggal ada 2 jawaban. Nah, dikasih non-rebreathing mass atau dikasih rebreathing mass. Nah, di optionnya itu. Yang mana jawabannya? NRM. Pintar si Cinta, betul. Dikasih non. Salah. Udah dipuji, dijatuhin lagi. Dikasih rebreathing mass, sayang. Rebreathing mass. Oke, dikasih rebreathing mass. Ingat, rebreathing mass itu kan dihisap lagi CO2-nya. Kan dia sudah alkalosis. Kalau alkalosis respiratorik, dia kurang CO2. Maka dia butuh CO2. Maka CO2 harus dihirup kembali. Cara menghirup kembali dengan dikasih rebreathing. Rebreathing mass. Betul begitu, Cin. Aduh, maaf ya. Apa-apa, memang saya begitu suka bercanda. Jangan dianggap serius. Salah, jangan dianggap bercanda. Iya. Tapi kapan? Nah, sekarang pertanyaannya kapan? Kalau Pak, kalau soalnya dikasih non rebreathing gimana? Kok jadi gitu? Pak, kalau kasih non rebreathing gimana? Kalau pasiennya mengalami bisa asidosis, pasiennya mengalami asidosis, atau pasiennya takip, nah kasih non rebreathing karena dia butuh oksigen yang tinggi, gitu ya. Ini ada soalnya nih, saya baru ingat. Kalau NRM gimana? Ini saya terangin. Asidosis atau dengan dia takipnya tadi, takipnya lebih dari 35 dan rebreathing. Tapi kadang ada, kalau di KGD ada namanya junction risk. Kalau junction risk itu biasanya PPOK, pasien PPOK gagal napas ya, itu harus dikasih namanya junction risk ya. Apa tulisannya lupa pula, junction risk saja. Gitu ya. Ada tuh. Oke lah, ada lagi yang ditanyakan? Sok, ini baru pernapasan. Sok. Silahkan sebentar, saya buka yang lain deh. Ini baru pernapasan. Ada yang lain? Nggak ada? Nggak ada lah ya kayaknya ya. Masih ada kolom chat tuh. Apa tuh? Oh, nggak ada. Udah lah ya kalau nggak ada. Masih ada lagi. Cukup Pak. Oh, nggak ada lah. Oke, cukup lah. Kalau nggak ada, sekian dari saya. Stop dulu recordingnya lah. Stop record.